Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Siapkan akan hidup kami, siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk menerima sesuatu yang daripada-Mu. Karena kami tahu sesuatu yang daripada-Mu itu yang selalu menyegarkan dan menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur biar hari ini Engkau yang berfirman, apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar adalah isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Beberapa waktu yang lalu Tuhan mengajari kita untuk menjadi generasi Yoel ya saudara. Nah tapi sejujurnya saya juga nggak tahu kenapa hari ini firmannya tentang ini. Biasanya kalau Tuhan ngasih firman itu kan satu paket generasi Yoel. Pasti firman selanjutnya itu kan sesuatu yang hubungannya yaitu masalah misalnya bahas kudanya lah, bahas apinya lah, bahas apanya lah gitu ya. Biasanya yang melengkapi akan generasi Yoel. Tapi anehnya saya malah justru dapat firman ini saudara. Jadi saya yakin kalau Tuhan mau memperlengkapi kita dengan firman-Nya, itu mungkin adalah keadaan yang sedang kita alami saat-saat ini yang membuat kita nggak bisa berlari seperti generasi Yoel ya nggak saudara. Jadi hari ini terima aja ya saudara. Kalau ada suatu firman, ada suatu peneguhan, ada suatu teguran dari Tuhan, itu artinya ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki ya. Nah, depresi ini sebenarnya adalah lawannya dari generasi Yoel ya. Karena saudara kan semua sudah diurapi jadi generasi Yoel itu kan generasi yang penuh semangat, yang berlari dan tidak menjadi lelah, yang menerobos tembok. Nah, hal-hal yang dilakukan generasi Yoel itu adalah hal-hal yang bersemangat. Hal-hal yang berlari dengan maksimal di putaran terakhir gitu. Tapi kalau Tuhan hari ini ngasih firman untuk kita mengalahkan rasa depresi, itu artinya mungkin ada di antara kita-kita ini yang perlu direparasi dalamnya supaya kita bisa berlari seperti generasi Yoel ya. Nah, saya hari ini mendapatkan firman. Suatu hari saya itu membaca tentang Lukas 22 ayat 45 sampai 46 ya. Saudara kita baca sama-sama ya. Ini adalah kisah tentang Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani ya. Saudara tahu kalau cerita tentang Yesus di Taman Getsemani itu dibahas hampir di semua Injil. Injil ada berapa saudara? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada 4. Nah, sebenarnya kisah tentang Yesus bergumul di Taman Getsemani itu di semua Injil tuh dibahas. Ya. Tapi anehnya ada satu kata yang tidak ada di dalam Injil yang lain. Nah, ini kita baca sama-sama dulu ya. 2, 3. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena kira-kira kata apa yang tidak ada di Injil lain yang ada hanya cuma di Lukas. Apa? Karena duka cita. Nah, kita mau cek ya. Kita baca di Matius 26 ayat 40. Ini juga di Matius membahas tentang Yesus di Taman Getsemani. Apa tulisannya? 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Makanya ada gereja 1 jam saja. Ya, pikir saya waktu itu gereja 1 jam saja itu apa emang kebaktiannya cuma sejam, tak lihat-lihat kayaknya lebih gitu ya. Ternyata gereja 1 jam saja ini tentang hari-hari di mana gereja itu harus berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Nah, ini kata-kata kuncinya aneh saudara. Jadi di dalam Injil Lukas itu hanya satu-satunya Injil yang mengatakan kenapa murid-muridnya itu tertidur. Karena mereka sedang tidur karena duka cita. Nah, ini menarik sekali. Lalu akhirnya saya mulai membaca beberapa artikel tentang kenapa Lukas itu menceritakan dan menulis kata duka cita sebagai alasan murid-murid itu tertidur. Lukas ini adalah seorang tabib ya saudara, seorang dokter. Jadi dia cara pikir dan cara menulis Injilnya itu agak berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain.
Kalau murid-murid Yesus yang lain itu backgroundnya apa saudara? Nelayan. Jadi mereka itu tidak banyak mengobservasi. Kalau dokter kerjanya apa saudara? Mengobservasi, meneliti. Oh kalau ada kejadian seperti ini, kenapa ya bisa kayak gini? Akibatnya seperti ini, sebabnya apa? Diruntut sama dia. Nah, itu sifatnya Lukas. Makanya kalau saudara baca tentang kelahiran Yesus, Lukas itu juga, Injil Lukas itu banyak menjadi base-nya drama Natal. Karena apa? Paling akurat, paling komplit, karena Lukas ini tidak mau hanya dengar kata orang. Ya, dia sampai menyelidiki siapa 3 orang Majus itu. Bagaimana orang Majus itu datang ke Herodes dulu. Bagaimana orang Majus itu akhirnya dikatakan tidak boleh balik ke Herodes lagi. Jadi menurut saya Lukas itu adalah kitab yang paling komplit. Karena dia itu orangnya adalah backgroundnya seorang dokter, tabib. Dan dia itu seringkali meneliti semuanya dan mencari, kalau dokter kan gini, dok kaki saya pegel, kaki saya sakit ototnya. Nah, terus nanti pasti dokternya nanya, kamu kenapa kok bisa sakit? Awal mulanya bagaimana? Nah itu saudara, itu adalah sifat dan tugasnya dokter. Jadi si Lukas itu adalah satu-satunya orang yang menuliskan alasan kenapa murid-murid Yesus itu tidur waktu malam itu di Taman Getsemani dan tidak bisa punya kekuatan melek berjaga bersama Yesus, padahal Yesus tuh kayak penting banget ngomong terus, ayo dong bangun temenin saya, ayo dong jaga-jaga sama aku, ayo dong dukung aku dalam doa supaya ini loh, ini putaran terakhirku, supaya aku nih kuat, ayo supaya kamu juga kuat, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ayo dong. Tuhan Yesus tuh sampai berkali-kali bangunin murid-muridnya. Tapi kenapa murid-muridnya itu tidur? Dan ternyata menurut Lukas, alasan mereka tidur bukan karena ngantuk doang saudara. Tapi karena apa? Duka cita. Nah, akhirnya setelah saya membaca beberapa artikel, ada kesimpulan-kesimpulan yang Lukas ini dapatkan kenapa waktu hari itu murid-murid Yesus tidak bisa bertahan di putaran terakhir untuk bersama-sama dengan Yesus bergumul di Getsemani. Yang pertama adalah kelelahan fisik. Ya. Saudara tahu murid-murid Yesus itu selama 3 tahun berjalan mengikut Yesus, itu mereka sebenarnya tidak pernah punya tempat berbaring yang layak saudara. Ya. Mungkin satu-satunya tempat berbaring yang layak untuk mereka tiap kali itu hanyalah Betani. Makanya Yesus senang di Betani karena Betani itu ada Maria, Marta yang selalu membuka rumahnya untuk Yesus. Tetapi selain Betania, ada kemungkinan tempat-tempat lain yang Yesus datengin itu, Yesus tuh tidur seadanya. Karena Yesus pernah ngomong kan, serigala punya sarang, ya, hewan-hewan punya tempat untuk bernaung, tapi anak manusia tidak. Artinya apa? Yesus dan murid-muridnya itu loh sering tidur di emperan kayaknya ya selama 3 tahun pelayanan. Dan juga kedua, mereka kemana-mana dari kota ke kota mereka berjalan kaki. Satu-satunya, the only moment Tuhan Yesus naik keledai itu waktu dia masuk Yerusalem. Ya kan? Dia juga itu nyuruh murid-muridnya, ayo ambilin keledai karena aku harus menggenapi firman bahwa raja segala raja masuk dengan memakai keledai. Dia hanya menggenapi firman pakai keledai. Istilahnya pelayanan kemana-mana jalan kaki, naik mobil cuman sekali, cuman buat menggenapi firman doang. Jadi bayangin murid-murid Yesus dan Yesus itu 3 tahun hanya berjalan kaki. Ya, dari kota ke kota melayani, difitnah orang Farisi, ya. Kadang di satu kota mereka ditolak. Kadang di kota lain mereka dilempari batu, kadang di kota lain mereka dijamu dengan baik, tapi di kota lainnya mereka ditolak. Ya. Jadi sejujurnya menurut Lukas, murid-murid Yesus ini secara fisik itu selama 3 tahun itu cukup lelah. Ya. Dan yang kedua, gak cuman kelelahan fisik, yang lebih parah ini apa? Kelelahan mental. Karena apa saudara? Murid-murid Yesus ini sangat menginginkan Yesus itu membebaskan Israel dari penjajahan Romawi.
Itu adalah ekspektasi mereka terhadap Yesus. Dan mereka ngerasa Yesus tuh jagoannya mereka. Yesus adalah guru, Yesus adalah naungan mereka. Dan saudara tahu murid-murid itu sudah meletakkan hidupnya untuk ngikut Yesus. Betul? Ya, bayangin dulu mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan, mereka punya kapal. Lalu di suatu hari ada seorang yang mereka nggak kenal sebelumnya panggil mereka. Dan mereka tinggalkan semua itu untuk mengikut akan orang itu yang namanya Yesus. Tapi Lukas mengamati di hari-hari menjelang kematian Yesus, murid-muridnya ini lelah secara mental. Kenapa? Mereka seakan-akan gini loh, aku nih udah ninggalin semua untuk ikut Yesus. Tapi Yesusnya malah berkata dia akan mati di salib, dia akan kalah terhadap orang Farisi dan Saduki. Yesus berkata, aku akan mati di salib dan aku akan menyerahkan diriku untuk disalib. Nah saudara bayangin, misalnya saudara nih ya, punya pekerjaan yang baik. Ya. Lalu tiba-tiba ada bos yang dari perusahaan lain mau merekrut saudara. Ya ini cuman bayangannya lah saudara ya. Depresi apa yang dialamin murid-murid ini. Lalu saudara akhirnya meninggalkan kenyamananmu di perusahaan yang lama. Kalian mungkin sudah punya mobil dari perusahaan, sudah punya gaji yang baik, sudah punya pekerjaan dengan tingkat yang baik di perusahaan yang lama. Ada bos yang ngomong, ayo kamu ikut saya. Ayo kamu ikut saya ke perusahaan saya yang baru, tinggalkan semuanya itu, ikut aku. Lalu saudara meninggalkan semua kenyamanan dan keenakan yang saudara punya untuk mengikut bos yang baru. Tiba-tiba setelah 3 tahun pontang-panting ikut bos yang baru. Bosnya ngomong, ini perusahaan mau bangkrut ya. Nah, itu. Jadi saudara bisa bayangin perasaan murid-murid saat itu ya. Tiba-tiba bosnya dengan begitu saja ngomong, oke, perusahaan ini mau tutup ya. Kamu siap-siap ya. Itu kira-kira secara manusia yang dialami sama murid-murid ini. Yang membuat Lukas berkata murid-murid ini tidur gak cuman karena tidur capek. Tapi mereka sudah mengalami kelelahan fisik selama 3 tahun. Capek banget badan mereka. Dan yang kedua, mental mereka kena. Karena mereka itu ngarepin, mereka ikut Yesus, mereka seakan-akan harusnya dapat lebih dari sebelumnya. Mereka tidak hanya menjadi penjala ikan, tapi harusnya mereka menjadi pemenang. Mereka harusnya menjadi orang yang dihormati masyarakat. Mereka harusnya menjadi orang yang di atas. Tapi hari itu Yesus berkata, siap-siap, aku akan mati. Dan murid-murid ini tambah depresi lagi, karena berkata, Tuhan kenapa engkau ngalah? Karena murid-murid ini tahu kemampuan Yesus. Murid-murid ini tahu Yesus penyembuh. Bahkan orang mati aja dia bangkitin. Tapi kenapa di detik terakhir Yesus yang harusnya menyatakan kuasanya malah ngalah untuk mati di salib. Itu mereka gak bisa ngerti secara manusia. Itu yang membuat hari itu murid-murid udah gak ada semangat untuk berjaga-jaga dengan Yesus. Nah saudara, Tuhan berkata kalau hari ini Tuhan ngasih firman ini, mungkin ada di antara kita yang lagi ngalamin hal seperti yang murid-murid ini alami. Satu, ada yang mungkin saudara-saudara ngalami kelelahan fisik. Ya. Mungkin saudara di dalam rumah tangga, misalnya anak-anak nakal, ya, gak mau dikasih tahu. Gak bisa diatur, nah itu ya, itu kelelahan fisik. Ya, kalau anak-anak masih lumayan, ya bisa dimarahin. Tapi kalau yang gak bisa diatur itu suami atau istri bingung itu, ya. Karena apa? Kalau diatur bertengkar, ya kan? Ayo jangan apa misalnya suaminya jangan pulang malam-malam, misalnya gitu ya. Atau jangan gini, jangan gitu, bertengkar. Kalau anak-anak ya udah dimarahin kan dia nurut ya. Tapi kadang kita lelah fisik itu nggak cuma sama anak-anak, tapi kadang sama pasangan kita juga kita sakit hati atau kita lelah. Bisa jadi kita ngalamin yang pertama, kelelahan secara fisik.
Ada juga yang kelelahan mental. Kayaknya aku udah ikut Tuhan begitu lama. Tapi apa yang aku expect, aku harapkan dari Tuhan, tidak aku terima. Aku udah ikut Tuhan lama, tapi kayaknya gak ada perubahan yang signifikan dalam hidupku. Padahal, seperti yang murid-murid ngomong, Tuhan kan berkuasa. Kalau dia mau ngubah hidupku, seperti membalikan telapak tangan. Kalau dia mau ngubah hidupku secara kasat mata langsung celeng gitu aja bisa. Kenapa ya dia nggak bergerak? Kenapa ya? Nah itu saudara. Kalau hari ini sampai firman ini dikeluarkan oleh Tuhan, artinya kita harus menyelidiki akan jiwa kita, hidup kita. Adakah kita mengalami kelelahan fisik dalam mengikuti Yesus? Atau kita mengalami kelelahan mental? Seakan Tuhan yang kita jagokan, Tuhan yang kita andalkan, kok belum bergerak juga. Nah, tapi saudara ingat, karena firman ini dibagikan, artinya kita harus bangkit. Harus apa saudara? Bangkit. Artinya kita harus mengalahkan akan rasa depresi itu. Artinya kita harus mengalahkan akan roh depresi itu. Karena roh depresi itu ditebarkan iblis di tengah-tengah murid Yesus. Saat Yesus justru membutuhkan mereka. Yesus membutuhkan kita di akhir zaman ini untuk menjadi generasi Yoel. Amin. Maka iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menebarkan akan roh depresi di tengah-tengah kita. Tapi hari ini kalau dia memberi firman, maka kita harus mengalahkan akan roh depresi itu untuk tidak bisa mengena atas hidup kita. Walaupun kita lelah secara fisik, walaupun kita lelah secara mental, tapi ada kuncinya untuk kita terus on fire bersama Tuhan. Amin. Saudara, pelari itu kalau lagi di putaran terakhir, itu paling seger atau paling capek? Capek saudara. Kalau orang yang lari maraton, dia lari 45 kilo, pasti di kilo-kilo yang terakhir itu kayak udah mau mati rasanya. Ya, teman saya ada yang ikut maraton di Sydney, saudara. Nah, dia itu baru pertama kali ikut maraton di kota yang jauh dan waktu itu Sydney lagi dingin. Ya. Dan dia waktu berangkat itu dia sangat kedinginan. Aduh, dingin banget ya. Tapi begitu dia lari ya, di kilometer ke-23, sekitar 20 something, kakinya kram saudara. Dan dia harus menahan kaki kramnya itu dari kilometer 23 sampai ke kilometer 45. Dan dia berkata, ini saya tuh berkali-kali kayak pengen nyerah. Dan bahkan di putaran yang di kilometer-kilometer terakhir, saya udah kayak mau mati rasanya. Tapi saya pikir, aduh saya udah jauh-jauh dari Indo, ya beli tiket, beli hotel, sampai istrinya ikut buat menyemangati dia dari pinggir jalan. Masa iya saya nyerah di tengah jalan, gak dapat medali, gak dapat record, ya karena kalau orang lari itu yang dibanggakan itu recordnya saudara ya, catatan waktu. Dia berkata, masa saya sudah sejauh ini dengan pengorbanan selama ini, kok saya masa nyerah. Jadi dia nyeret kakinya itu dari kilometer 20 sekian sampai ke garis finish. Dan dia akhirnya finish saudara. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Memang namanya berlari di putaran yang paling terakhir itu paling sulit dan paling lelah. Tapi kita dikatakan Tuhan apa? Kita memang ada di putaran terakhir. Maka kita ada di masa krusial, masa penentuan. Dan kita tidak boleh menyerah ya. Kuncinya apa sih? Jadi kalau dalam putaran terakhir ini kita ceritanya lagi terkena namanya roh depresi atau terserang roh depresi atau kita lagi sedih, kita lagi kecewa sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang nomor 1, jangan lari dari hadirat Tuhan. Alias tetap duduk dekat Tuhan, alias kita tetap memastikan kita itu on position saudara.
Amin. Karena sekali kita ngomong, oke, that's it Tuhan. Aku nggak mau ikut engkau lagi. Sudah selesai sampai di sini saja hubungan kita. Artinya dan kita terputus dari destiny kita. Ya. Tapi kalau kita lagi ngalamin hal yang paling sedih sekalipun, tapi kita berkata seperti Raja Daud, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tetap mau duduk dekat Tuhan. Nah, itu ayatnya ada ya saudara. Yuk kita baca Mazmur 73. Ini adalah perkataan Daud waktu dia sebenarnya lagi sangat depresi saudara. Sampai badannya sakit. Dia berkata ketika hatiku merasa pahit. Ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Itu artinya kalau menurut Pak Yohanes Sunardi waktu itu, Daud itu lagi stres. Sampai stresnya itu nyerang ke kesehatan dia. Sampai buah pinggang itu ginjal saudara. Sampai dia ngerasa ginjalnya sakit, hatinya sakit, bagian hati sini ini mungkin mah. Jadi Pak Yohanes waktu itu berkata dia tuh mahnya sampai kumat, sampai ginjalnya sakit ya. Karena dia sakit dan karena dia itu saking sedihnya. Daud berkata apa? Tuhan, aku ini dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Nah, tapi ayat 23 itu menjadi ayat kunci. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini kunci kalau kita lagi gak ngerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lagi gak ngerti kenapa Tuhan engkau biarkan ini terjadi dalam hidupku. Ini adalah ayat kunci yang saya rasa menjadi sumber kekuatan Daud. Yang membuat dia finish strong dan menyelesaikan destiny-nya dengan kuat. Karena apa? Hidup Daud gak mudah saudara. Ya. Hidup Daud itu gak mudah. Waktu dia mau naik jadi raja, sebelum itu dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melawan Saul. Dia tidak memberontak kepada Saul walaupun dia lebih jago dan lebih hebat dari Saul. Tapi sebenarnya Daud adalah orang yang setia. Tapi kenapa Saul ngejar-ngejar dia? Adil enggak? Lah ya saya enggak ngapa-ngapain kok. Kenapa Saul ngejar-ngejar saya? Kenapa saya mau dibunuh? Saya itu kan mantunya dia. Ya kan saudara? Saya mantu. Saya juga panglima perang yang baik untuk dia. Kenapa justru dia ngejar dan membunuh saya? Hidup Daud gak pernah mudah. Dari awal dia mau naik tahta, dikejar-kejar Saul. Tiba-tiba udah di tahta, dikejar-kejar anaknya sendiri yang namanya Absalom. Saudara bayangin, sedih gak? Satu dikejar mertua, begitu udah naik tahta dikejar anak sendiri. Mau dibunuh oleh anaknya. Menurut saya hidup Daud gak pernah mudah. Dan Daud seringkali depresi. Daud seringkali ngalamin stres. Tapi Mazmur 73 ini menurut saya adalah kunci. Di mana saat dia lagi depresi, lagi stres. Sampai dia berkata badanku sampai udah gak karu-karuan nih Tuhan. Aku sampai aku sampai sakit ginjal. Aku sampai hatinya jantungku berdebar-debar, mungkin jantungnya gak kuat juga. Tapi tuh dia berkata, aku tetap di dekat Tuhan. Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihatnya Tuhan menuntun aku. Dan Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, apapun keadaan kita hari ini. Seakan-akan ada banyak hal dalam hidupmu yang gak terjawab. Posisimu tetap harus ada di dekat Tuhan. Saya pernah, kalau saya membaca ayat ini, saya tuh selalu ingat kejadian sama diri saya sendiri saudara. Mungkin saya udah pernah kesaksian di sini tapi saya kesaksian lagi karena bagi saya ayat ini nih berbekas sekali di hati saya ya. Saya waktu belum punya anak saudara, saya itu ngalami keguguran terus menerus ya. Sebelum saya punya anak Kayla ya. Jadi waktu itu saya menikah memang saya berkata yuk nunggu yuk jangan langsung punya anak. Karena saya sama suami saya tuh baru pacaran sebentar. Jadi pikir yuk kita penyesuaian dulu, nyantai dulu, honeymoon dulu ya kan. Jadi saya waktu itu gak mau punya anak. Nah akhirnya setelah kita beberapa tahun gak punya anak, saya berkata yuk mari kita sekarang minta anak ke Tuhan. Saya yang pertama hamil positif gugur saudara, keluar.
Ya, flek pendarahan lalu keluar. Nah, lalu saya kan sedih ya, baru pertama kali mau punya anak, udah positif kok tiba-tiba gugur gitu, sedih banget. Nah, akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan saya minta dong supaya saya tuh dikasih anak gitu. Karena sudah 3 tahun menikah belum punya anak. Setelah saya akhirnya kehamilan yang kedua, saya itu hamilnya bareng sama adik saya di Australia. Waktu itu, Ririn. Ya. Dan Ririn waktu itu hamil duluan. Dan dia itu mendapat mujizat saudara. Di mana dokternya berkata bahwa anak di dalam kandungannya itu cacat. Ya. Tapi dia nangis di hadapan Tuhan, dia berkata, Tuhan aku tidak akan menggugurkan anak ini. Engkau yang menciptakan, pasti anak ini akan lahir sesuai kehendak-Mu. Aku pokoknya dari pihakku tidak akan menggugurkan, engkau yang akan mengatur. Nah, sampai akhirnya dia ngalamin mujizat, anaknya lahir dengan sempurna saudara. Sampai dokter, ini yang masalahnya kalau dokter Australia itu bisa dibilang dokter yang hebat ya saudara. Dokter yang canggih. Jadi sampai dia ngomong harusnya cacat, terus lahirnya enggak, itu dokter juga semua pada terbelalak. Iya ya, untung gak digugurin ya, sampai dokter yang ngomong gitu. Ternyata anaknya lahir dengan sangat lucu dan menggemaskan dan sangat pintar, baik, semuanya tidak ada kecacatan sama sekali. Nah, jadi waktu saya dengar cerita dia, ya, saya juga beriman bahwa anak dalam kandungan saya pasti baik yang kedua ini. Tapi ternyata saudara, waktu dia lahiran, saya keguguran. Nah jadi waktu itu saya berkata, Tuhan, Engkau kan Allah yang sama. Kemampuanmu, kekuatan kuasamu itu sama. Allah yang dia sembah dengan Allah yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah dan yang adik saya sembah sama. Sama enggak saudara? Sama-sama Yesus. Tapi kenapa engkau mengadakan mujizat untuk dia? Dan di saat yang sama engkau tidak membuat mujizat untuk anakku. Gitu. Nah saudara, kadang hal-hal seperti itu yang bisa membuat depresi. Yang bisa membuat kita tuh jadi depresi itu apa sih? Rasa sedih yang membuat kita sampai nggak semangat melakukan apapun. Ya, sampai kayaknya pengennya diem aja, udah nggak pengen apa-apa, diem aja. Gitu. Nah saya ngalamin masa itu, di mana saya bergumul sama Tuhan dan saya berkata saya mau berurusan sama Tuhan sendiri. Jadi hari-hari itu saya nggak pergi kerja, saya di kamar. Ya. Lalu Tuhan memberi saya sebuah lagu. Ya. Tuhan berkata, bikin sebuah lagu dengan lirik Ruang Pesta. Saya bilang, Tuhan wong lagi sedih. Aku bilang kayak gitu. Saya lagi sedih disuruh bikin lagu Ruang Pesta. Orang nyambung, marah saya sama Tuhan. Tapi saya tetap di dekat Tuhan saudara. Hari-hari itu saya tidak lari. Saya tidak mendiamkan Tuhan. Tapi saya terus bicara dengan dia. Semua keletihan, semua kekecewaan, semua rasa marah saya utarakan kepada Tuhan. Tuhan, aku nih lo lagi marah sama engkau. Karena aku ngerasa kok engkau memperlakukan kami tidak sama. Kan aku sama-sama anakmu. Adekku engkau kasih anak. Kenapa aku anaknya gugur? Padahal kalau engkau mau membuat anakku hidup bisa loh Tuhan. Kenapa? Begini, saya tidak lari dari Tuhan, tapi saya confront, menghadapi Tuhan. Dan saya mengutarakan semua isi hati saya. Lalu Tuhan berkata, kamu harus punya mentalitas ruang pesta. Makanya waktu itu ada sebuah lagu yang tentang bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Itu lagu diciptakan saat saya lagi depresi di hadirat Tuhan sebenarnya. Tapi saat kita depresinya di hadirat Tuhan saudara, itu tetap jauh lebih baik dibandingin kita depresi di tempat lain. Amin. Kalau saudara depresi di tempat lain, saudara curhat sama orang lain, belum tentu engkau mendapat jawaban. Tapi kalau engkau ke hadapan Tuhan, engkau bergumul secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan jujur kepada saudara dan saudara akan terima hatinya. Dan waktu itu Tuhan ngomong, kamu itu jangan punya mentalitas pengemis. Tuhan bilang. Kamu harus punya mentalitas ruang pesta. Saat engkau datang ke ruang pesta, engkau gak pernah takut kekurangan. Engkau gak pernah takut, aku bisa makan gak ya nanti. Saat engkau di ruang pesta Tuhan, engkau gak mungkin ngerasa,
nanti aku bakal bisa makan steak gak ya? Bisa makan enak gak ya? Karena kalau engkau udah masuk ruang pesta, semua itu sudah tersedia bagimu. Engkau tinggal menikmati. Kalau kamu mentalnya pengemis, engkau akan selalu berkata, Tuhan kasih saya gak ya? Kalau pengemis itu ya saudara, datang ke saudara, itu mentalnya dia gimana? 50-50 kan saudara? Kalau saudara baik, saudara kasih. Kalau saudara lagi gak pengen kasih ke pengamen, saudara gini-gini ya kan? Nah Tuhan berkata kalau anak-anakku itu banyak yang mental pengemis. Kalau datang ke Tuhan, seringkali punya prasangka, ini Tuhan baik apa enggak? Ini Tuhan sayang saya enggak? Ini Tuhan lagi oke enggak nih moodnya? Seringkali mental pengemis. Artinya kalau engkau datang, bisa jadi Tuhan lagi enggak mood, terus saya ditendang. Nah, itu namanya kamu mental pengemis. Kamu datang dengan keyakinan belum tentu dikasih. Tapi aku pengen anak-anakku punya mentalitas ruang pesta. Bahwa even hari itu apa yang mereka inginkan belum ada. Tapi mereka pasti mendapat yang terbaik. Karena kami ada di ruang pesta Tuhan. Kalau di ruang pesta artinya semua yang terbaik buat kita disediakan. Makanan yang baik, yang bersih, makanan yang terjamin, makanan yang terbaik buat kita. Tuhan gak akan kasih yang bikin kita sakit perut. Tuhan gak akan memberi makanan yang membuat kita keracunan. Tapi Dia sedang menyediakan yang terbaik. Makanya kamu kalau ikut aku kata Tuhan, even hari ini kamu belum dapat yang kamu mau. Tapi kamu harus punya mentalitas itu. Bahwa Tuhan yang kau sembah itu baik. Bahwa Tuhan yang kau sembah itu menyediakan. Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh. Dan engkau harus punya mental itu dalam hidupmu. Supaya engkau tidak kecewa sama Tuhan. Saya hari itu menangis. Dan saya katakan Tuhan, aku tidak akan mempertanyakan kenapa anakku gugur. Karena aku tahu kalau sampai anak ini lahir terus cacat, itu mungkin bukan kehendakmu. Engkau gak mau anakku cacat. Engkau gak mau anakku sakit. Mungkin benih yang ada lemah. Dan Tuhan berkata tidak jadi. Diperkuat lagi. Sampai akhirnya saudara tahu kan saat anak saya jadinya langsung kuat-kuat ya saudara ya. Model Kean, model Kayla itu ya jarang sakit. Anaknya gak nyusahin. Jadi saya kadang gini loh saudara. Kita itu di dalam hidup kita ini apapun yang Tuhan taruh di hidup kita itu sudah Dia ukur. Sudah Dia takar. Kalau itu diberikan kepada kita itu artinya ruang pesta kita. Itu bagian kita. Ya. Kalau mungkin saudara punya anak yang tidak sempurna sekalipun. Ya. Jangan pernah berkata Tuhan kenapa anak lain normal anak saya tidak normal. Ruang pestamu itu adalah anakmu itu. Tuhan akan nyatakan penyertaannya lewat anakmu. Ya. Kalau Tuhan memberi saya keguguran 3 kali saudara, itu ruang pesta saya. Itu adalah pengalaman saya bersama Tuhan. Dan saya akan sanggup menanggungnya. Kalau saudara punya anak yang mungkin tidak seperti anak lain sekalipun, bukan berarti saudara gak ada di ruang pesta Tuhan. Tapi apa keadaanmu saat ini? Itu adalah ruang pestamu bersama Tuhan. Tergantung cara kita memandang. Ya. Tuhan, aku gak mau depresi. Semua pemeliharaanmu, penyertaanmu cukup buat aku. Menjalani akan hidupku saat ini. Amin. Itu yang buat kita gak iri sama orang lain. Itu yang gak buat kita gak bisa banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Karena apa yang Tuhan takar untuk kita jalani. Itu pasti baik. Dan seperti Daud. Kalau sampai kita nggak ngerti, kita harus tetap di dekat Tuhan. Tuhan pegang tangan kita. Dan dengan nasihatnya, Tuhan menuntun kita, beri pengertian kepada kita. Sampai kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Murid-murid Yesus itu waktu Yesus disalib, mati. Akhirnya murid-muridnya kocar-kacir kan saudara. Petrus mengkhianati,
Yudas bunuh diri, yang lainnya entah berantah kemana. Tapi waktu itu Yesus berkata, kumpul semua, on position. Tunggu sampai turun Roh Kudus. Ya kan saudara? Murid-murid waktu hari itu gak punya visi, gak punya misi, gak punya, begitu Yesus naik ke surga mereka tambah kacau balau, tambah bingung. Lah ya ini gurunya pergi, Tuhannya pergi, terus kita ini bagaimana? Tapi Tuhan memberi pesan apa? Tinggal ya di Yerusalem, berkumpul, nantikan Roh Kudus. Dan saudara tahu, begitu mereka taat, mereka berkumpul, mereka tidak meninggalkan perkumpulan. Mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan, mereka dalam posisi yang Tuhan inginkan. Roh Kudus itu turun dan hari itu kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Apa yang Tuhan rancangkan untuk para rasulnya terjadi dengan sempurna karena mereka tidak kocar-kacir, tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara lihat di ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ini ekspektasi murid-murid masih sama. Waktu Yesus sudah mati, dibangkit lagi, Yesus mau naik ke surga, mereka masih nanya, Tuhan jadi kapan ini kita dibebaskan dari Roma? Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi hari ini kunci yang kedua untuk kita masuk dalam generasi Yoel adalah kita harus penuh dengan Roh Allah yang kudus. Ya, supaya kita menyelesaikan bagian kita. Kita nggak punya ekspektasi yang aneh-aneh sama Tuhan, tapi kita menyelesaikan ekspektasi Tuhan atas hidup kita. Yaitu kita menjadi saksinya di Yudea, Samaria, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amin saudara, selamat berlari di putaran terakhir. Memang ini putaran yang melelahkan, tapi ini juga adalah putaran yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Cukup jelas firman-Nya, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan, terima kasih buat semua dan semuanya. Ini waktunya Tuhan kami boleh tahu kehidupan kami, penyelidikan dalam hidup kami, dan buat Kau berbicara pribadi demi pribadi, dengan kuasa Roh Kudus-Mu sampai kami boleh mengerti dan menangkap dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini sangat panas sekali Tuhan untuk kota ini. Kami minta ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami selalu mau belajar Tuhan untuk menyelidiki akan hidup kami dan semua umat-Mu serta ciptaan-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Pagi hari ini kami minta ampun jikalau apa yang kami lakukan di kota ini tidak pas di hati-Mu. Engkau ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu turun atas kota ini, atas umat-Mu yang ada di kota ini ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau turunkan hujan, karena keadaan sangat panas sekali. Sekalipun menurut ramalan cuaca terus panas, tetapi bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil untuk Kau ubahkan semuanya ini Tuhan. Karena langit bumi Engkau yang punya. Engkau turunkan hujan Tuhan di kota kami. Biarlah malam nanti Engkau turunkan hujan, besok
Engkau juga akan turunkan hujan Tuhan. Ini permohonan kami. Kalau menurut pendapat-Mu baik, Engkau yang akan mengabulkannya. Tapi semua bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu. Engkau lebih tahu yang terbaik untuk kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Yang daerah-daerah yang sudah hujan, Engkau yang akan menolong supaya jangan sampai banjir. Kami juga berdoa untuk yang belum hujan sampai dengan saat ini seperti kota ini. Kami mohon beri kekuatan bagi setiap orang-orang yang di sana, buat tanam-tanaman, buat tumbuh-tumbuhan, buat padi, buat apapun yang saat ini sedang ditanam. Biarlah Engkau yang akan membuat sesuatu ketahanan dalam segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa buat pemilihan Pelkada yang ada di 38 provinsi. Engkau yang akan terus beracara Tuhan. Demikian juga untuk pemilihan kepala daerah buat kota dan kabupaten Sion ini. Engkau yang akan memilihkan yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang berasal daripadamu, pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang ingin memajukan daerah yang akan dikuasainya. Bapa, kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa dan mendukung doa untuk pemerintahan yang sekarang. Biarlah Engkau sendiri yang terus melakukan apa yang terbaik Tuhan 5 tahun ke depan ini. Biarlah benar-benar 5 tahun ke depan ini sebagaimana yang Engkau janjikan akan terjadi perubahan yang cukup baik buat rakyat Indonesia, buat negara ini Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk sebentar sore. Engkau tahu bahwa sebentar sore kami akan mengadakan ibadah raya Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menolong Tuhan, sehingga pujian penyembahan semua orang Lewi, semua anak-anak-Mu, kaum Lewi yang akan melayani Engkau, baik sebagai pelayan mimbar, penari, dan juga asyir, guru kebaktian anak-anak. Engkau siapkan semuanya Tuhan, untuk mereka boleh menyampaikan pesan-pesan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Ripkah yang akan menyampaikan pesan-Mu di tempat ini. Kau memberkati dalam perjalanannya sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Urapan-Mu turunkan, pewahyuan-Mu turunkan Tuhan, sehingga yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan saat ini waktunya kami minta kepada-Mu Tuhan, beri kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, sekalipun kami tahu kami harus melawan cuaca yang ekstrim sekali ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan memberi kekuatan dan kesehatan baru. Kami berdoa saat ini untuk lawatan Tuhan. Kami sangat merindukan ada lawatan yang luar biasa, baik di Indonesia maupun sampai di 5 benua. Tuhan, ini putaran terakhir, ini lawatan terakhir, hujan awal dan hujan akhir. Kami minta Tuhan, dimanapun juga anak-anak-Mu berada, Engkau perintahkan untuk melakukan suatu lawatan, baik di 5 benua maupun di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan ini akan membawa kami masuk di dalam perlindungan yang daripada-Mu.
Hari ini Tuhan, Engkau yang akan menguasai akan seluruh hidup kami, akan mata kami Tuhan, akan telinga kami, akan bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Kuasai seluruh hidup kami Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk semua sakit penyakit, untuk segala kelemahan depresi yang ada, untuk semua jalan pikiran yang pemberontakan yang ada dalam hidup kami. Engkau yang hancurkan Tuhan. Ini tangan kami, Engkau berkati karena kami tetap akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Engkau memberkati kaki kami Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil. Apa yang kami kerjakan hari ini adalah pekerjaan yang sudah Kau siapkan buat kami, dan kami merasakan itu bagian kami. Berkat-Mu, jatah kami hari ini kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.